Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi yuk obrolan kita hari ini. Dan saya akan ajak Anda untuk melanjutkan pembahasan topik konflik di tubuh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama ini. Karena konfliknya ini sekarang makin keras dan bahkan kian memanas. Dan ini kenapa saya sebut sekian keras dan kian memanas? Karena setelah dipecat oleh Syuriah, PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Stakuf itu melakukan pembalasan. Dengan dalih melakukan rotasi kepengurusan, dua pengurus harian yang selama ini posisi berseberangan dengan Yahya Stakuf, yakni Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf dan Bendahara Umum Gutvan Arif, dicopot dari jabatannya dengan alasan keduanya itu belum menjalankan tugas secara maksimal. Keduanya itu digeser menjadi ketua PBNU. Posisinya tetap saja penting, tetapi tidak sestrategis posisi sebagai sekjen dan bendara umumnya. Langkah Yahya Stakuf ini selain mengejutkan juga sekaligus menunjukkan perlawanan secara terbuka terhadap keputusan syariah yang telah memberhentikannya secara resmi pada tanggal 26 November 2025 dini hari. Tepatnya pukul 00.45 26 November. Jadi itu kan berarti November dini hari. Yahya Stakuf menyatakan bahwa Saifullah Yusuf itu belum tahu keputusan pencopotannya karena dia tidak hadir dalam rapat harian yang membahas soal itu, soal rotasi itu. Kendati panitia katanya sudah menyampaikan undangan kepada Saifullah Yusuf. Pencopotan terhadap Saifullah Yusuf itu terjadi di tengah kabar bahwa Saifullah Yusuf itu telah ditunjuk menjadi pejabat sementara Ketua Umum PBNU. Namun kepada wartawan, Saifullah Yusuf itu membantah kabar tersebut dan dia menyatakan tidak ingin menjadi Ketua Umum PBNU ataupun menjadi pejabat sementara. Saya tidak ada potongan jadi ketua. Banyak yang lebih layak, kata dia di Lembang, Jawa Barat hari Jumat kemarin, tanggal 28 November 2025. Rupanya ketika berlangsung rapat pembahasan tadi itu, rotasi di PBN yang dipimpin oleh Yahya Stakuf itu, Saifullah Yusuf sedang berada di Lembang. Ini kelihatannya tak kaitan dengan tugas dia sebagai Menteri Sosial kabinetnya Prabowo Gibran. Kan seperti dikatakan oleh Yahya Stakuf, dia itu memang sudah lama tidak berhubungan dengan Saifullah Yusuf eh, karena katanya dia sibuk sebagai Menteri Sosial dan sesungguhnya pernyataan dari Yahya Stakuf itu membuka sesuatu yang selama ini hanya bisik-bisik di bawah permukaan bahwa memang terjadi konflik yang cukup serius bukan hanya antara Yahya Stakuf dengan Syuriah tetapi juga dengan para pengurus harian yang lainnya. Yani dalam hal ini Sekjen, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Yahya Stakuf sendiri kan sudah berhentikan secara resmi ya oleh Syuriah setelah dia diultimatum dan dia tidak mengundurkan diri. Sesungguhnya ultimatumnya itu batas waktunya tanggal 23 karena ultimatumnya kan disampaikan dalam rapat harian Syuriah PBNU. Di dalam risalah rapat harian itu dijelaskan di situ bahwa Yahya Stakuf itu beri tenggat waktu selama 3 hari dengan pilihan apakah dia mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, itu dia akan dipecat. Karena rapat harian Suriahnya itu tanggal 20, berarti tenggat waktunya itu habis pada tanggal 23. Tetapi itu yang terjadi justru bahwa tanggal 22 malam, Yahya Stakuf mengumpulkan pengurus wilayah di Surabaya, dan pada tanggal 23 dini hari, dia menyatakan dia menolak pemecatan itu karena menurut dia Suriah itu secara ADR tidak punya kewenangan untuk memecat dia sebagai ketua Tanfiziah dari PBNU. Dan menurut dia mandat dari muktamar itu, karena yang berhak memberhentikan dia hanya muktamar, mandat dari muktamar itu ya dia menjabat sampai 5 tahun dan sekarang ini belum sampai 5 tahun. Jadi dia akan menyelesaikan jabatannya sampai masa mandat dari muktamar itu berakhir. Ini tahun depan dia. Karena Yahya Stakuf kemudian ternyata melakukan perlawanan, bukan hanya mengumpulkan pengurus wilayah di Surabaya, tapi juga mengumpulkan para ulama di PBNU yang keputusannya juga sama, mereka sepakat untuk menolak pemecatan itu. Makanya kemudian tanggal 26 itu dilakukan pemecatan secara resmi oleh PBNU. Apalagi kan diketahui bahwa Yahya Stakuf itu tidak hanya berhenti dengan mengumpulkan pengurus wilayah di Surabaya dan kemudian para ulama di PBNU, tapi mereka juga rencanakan untuk membuat pertemuan para ulama, tokoh sepuh, kiai sepuh itu di Lirboyo. Waktunya belum ditentukan, tetapi
pada waktu itu rencana itu mendapat hambatan karena Lirboyo itu sebagai tuan rumah menyatakan mereka bersedia menjadi tuan rumah asal pertemuannya itu digunakan untuk islah. Jadi syaratnya adalah yang hadir bukan hanya para pendukung Kiai Sepuh pendukung Yahya Stakuf, tapi juga dari pendukung Suriah PBNU. Jadi ini bukan kemudian semacam mobilisasi Kiai Sepuh, tetapi islah kalau menurut maunya dari Lirboyo itu. Konfliknya itu semakin memanas setelah Suriah PBNU itu kelihatannya sudah menutup pintu islah dengan Yahya Stakuf. Karena pada saat tanggal 26 ya, ketika Yahya Stakuf itu ingin sowan ke Lirboyo kan dia terbang menggunakan pesawat Batik Air itu dari Bandara Halim menuju Surabaya. Ternyata dia satu penerbangan dengan Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Am, dan duduknya mereka cuma Yahya dan rombongan di depannya kursi baris nomor 2, Miftahul Ahyar itu nomor 3. Tapi tidak terjadi pembicaraan, barulah ketika mendarat di Bandara Juanda, Yahya Stakuf meminta waktu untuk sowan kepada Miftahul Ahyar tapi ditolak. Nah, kemudian kita tahu bahwa perjalanan dia di Lirboyo, dia datang ke Lirboyo ternyata 2 hari sebelumnya Saifullah Yusuf dan Gutvan itu Sekjen dan Bendara Umum sudah mendahului mereka untuk bicara untuk sowan kepada Kiai Sepuh di sana, dan ya hasilnya sama seperti sebelumnya. Sikap dari Lirboyo jelas bahwa mereka tidak mau kalau kemudian digunakan untuk justifikasi terhadap kepemimpinan Yahya. Yang mereka inginkan itu adalah islah. Nah, karena islah tidak bertemu, tidak bisa ada titik temu, ya akhirnya yang terjadi sekarang Yahya Stakuf melakukan perlawanan dengan melakukan merotasi. Dia tidak memecat tapi mencopot jabatan Saifullah Yusuf dan Gutvan Arif sebagai sekjen dan bendahara umum dan kemudian merotasinya. Ini pertanyaannya, apakah kemudian rotasi ini sah gitu, karena kan sejak tanggal 26 itu sejatinya Yahya Stakuf sudah tidak boleh lagi menggunakan semua atribut dan juga mengatasnamakan sebagai ketua umum PBNU karena dia sudah dipecat. Ini tentu sangat menarik konfliknya dan kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Tetapi seperti kita bahas sebelumnya, memang konflik dari PBNU ini sangat memperhatinkan karena ternyata alasan-alasannya tidak hanya alasan-alasan yang cukup ideologis gitu dan prinsipil seperti yang sebelumnya ramai diperbincangkan, yakni berkaitan dengan diundangnya seorang tokoh Zionis sebagai pembicara dalam forum akademi kepemimpinan NU yang itu betul-betul tidak bisa ditawar lagi karena itu dianggap melanggar kanun asasi dari Nahdliyin, yakni yang selalu berpihak pada perjuangan rakyat Palestina. Tapi ternyata belakangan kemudian muncul soal isu tambang gitu, dan yang bikin kita mengelus dada itu karena ternyata kemudian ada konfirmasi bahwa dari Ulil Afsar Abdallah bahwa itu ya karena berkaitan dengan rebutan Bohir. Karena Yahya Stakuf ingin agar kerjasama pengelolaan tambang itu ya dengan pengusaha yang lebih dekat dan direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Saifullah Yusuf ini lagi-lagi menurut Ulil Afsar Abdallah ya, karena sudah ada komitmen dengan pengusaha lain yang sebelumnya yang lebih dekat dengan Jokowi untuk kelola tambang, kerjasama tambang itu dia ingin mempertahankan kerjasama itu yang salah satu yang membuat ribut. Walaupun saya sendiri kemarin coba menyatakan apa iya Saifullah Yusuf sebagai menterinya Prabowo kemudian juga dia tetap ingin mempertahankan pengusaha yang bekerja sama dengan tambang nikel NU itu kemudian yang dipilih lebih dekat dengan Jokowi bukan lebih dekat dengan Prabowo. Menurut saya ini agak menjadi tanda tanya besar. Tetapi soal tambang ini kan sejak awal banyak yang mengingatkan karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama itu kan tidak punya kemampuan soal tambang ini. Paling buntut-buntutnya seperti itu, nanti kerjasama dengan pihak-pihak yang punya kemampuan dan itu lagi-lagi pasti pemilik modal, dan dengan begitu ya lagi-lagi ya itu saja nanti yang akan mengelola tambang. Kenapa? Karena tadinya kan tentu mungkin diharapkan oleh pemerintahannya Jokowi itu dengan diberi konsesi tambang, satu tentu ini semacam pemerataan. Ormas Islam punya juga akses ke tambang. Tapi tentu saja ada maksud politik di belakang itu, tentu saya berkaitan dengan dukungan dari ormas-ormas Islam terbesar karena yang diberikan NU dan Muhammadiyah, sementara yang lain setahu saya sampai sekarang belum dapat konsesinya. Nanti diharapkan mereka itu tentu saja semacam memberikan dukungan lah, memberikan legitimasi terhadap Jokowi, apalagi kan Jokowi waktu itu ketika memberikan
konsesi tambang itu menjelang dia lengser dari jabatannya. Iya, kita bisa duga karena Ormas Muhammadiyah, Ormas NU segala macam ini kan sebenarnya mereka tidak punya pengalaman dalam mengelola tambang. Jadi lari-larinya mereka pasti akan cari partner orang punya modal yang punya pengalaman di bidang tambang. Dan kalau orang yang punya modal dan punya pengalaman di bidang tambang, ya itu saja lagi pengusahanya. Dan ironisnya ini justru menjadi menjadi pangkal keributan di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan hal yang sama tidak terjadi di Muhammadiyah ya. Kalau terjadi di Muhammadiyah juga apa yang terjadi di NU itu betul-betul buat umat Islam itu sangat memalukan karena ini kan dua ormas yang terbesar ya, NU dan Muhammadiyah. Nah, yang lebih mengejutkan lagi kan kemudian muncul soal adanya aliran dana 100 miliar yang pada waktu dananya itu datangnya dari Mardani Maming yang pernah menjadi bendahara umum, ini mantan bupati di Kalimantan Selatan di Tanah Licin. Yang ini bupati ini kan kemudian dia ditangkap oleh KPK karena dia terbukti menerima suap untuk izin-izin tambang di kawasan di IUP-nya di Kabupaten dia. Nah, dan ini audit itu katanya audit internal itu sudah dikonfirmasi oleh salah satu pengurus syuriah bahwa itu betul adanya. Jadi kan ini betul-betul memprihatinkan ya. Kalau yang tadi soal pembicara yang pro Yahudi tadi yang justru penganjur Yahudi internasional, kita sangat paham dan kita pasti support. Tapi kalau kemudian ribut-ributnya soal bohir tambang dan sekarang kemudian aliran dana juga yang asalnya dari tambang juga, ini tentu saja sangat menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan sih, menurut saya itu juga memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat sekarang kemudian Yahya Stakuf itu melakukan rotasi dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang berada satu kubu di Suriah, mendukung keputusan Suriah, tentu saja ini akan makin membuat Nahdlatul Ulama itu terpecah belah. Ini kan terkesan sekali bahwa sebagai pengurus Tanfiziyah dia menantang hegemoni Syuriah. Padahal kan pada waktu itu tahun 2023 Yahya Stakuf sebagai ketua Tanfiziyah pun mengingatkan jajaran NU itu untuk menghormati selalu keputusan-keputusan dari Rois Am. Karena kalau barang siapa yang tidak menghormati keputusan dari Rais Am itu ya dianggap baiatnya batal. Ini kan berat kalau udah baiatnya batal itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau dengan begitu, karena sebelumnya Suriah sudah menyatakan bahwa Yahya Stakuf tidak berwenang lagi mengambil keputusan-keputusan dan bahkan menggunakan atribut-atribut yang dalam posisi dia sebagai ketua Tanfiziyah NU pun sudah tidak boleh. Tapi ternyata dia sekarang masih bisa melakukan rotasi dan mencopot orang-orang yang dianggap berseberangan dengan dia dari posisi penting menjadi posisi yang tidak lebih penting. Ini kan menjadi ada semacam dualisme dong di kepengurusan PBNU. Jadi siapa yang berkuasa? Karena kalau dalam surat pemecatan itu atau surat pemberhentian dari PBNU, dari Suriah PBNU, maksud saya kan pada waktu itu dengan dicopotnya Yahya Stakuf, maka kekuasaan atau kepengurusan sebagai ketua umum itu diambil alih oleh Rois Am sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di PBNU. Nah, kalau sekarang dengan Yahya Stakuf melakukan copotan itu, berarti kan Yahya Stakuf tidak menganggap ada keputusan itu dan artinya Rois Am merasa bahwa dia adalah pengambil keputusan yang sah di PBNU, sementara Yahya Stakuf masih menganggap dia dan kelompoknya itu masih sah dan masih menguasai Tanfiziyah PBNU. Jadi kita tunggu saja berikutnya. Biasanya konflik-konflik semacam ini gitu ya, itu akan selesai itu kalau kemudian ada kiai sepuh itu turun tangan. Nah, pertanyaannya siapa sekarang di NU itu kiai sepuh yang punya otoritas untuk menyelesaikan persoalan ini yang suaranya didengar. Karena kan Miftahul Ahyar ini dia sekarang adalah ketua umumnya, sebenarnya jabatannya Rois Am. Rois Am itu ketua umum di Suriah dan itu adalah otoritas yang tertinggi di PBNU. Kalau situasi semacam ini buat NU ini apa ya? Ini anomali ya. Ada santrinya itu kemudian melawan keputusan kiainya karena Tanfiziyah itu diisi oleh biasanya adalah dalam tanda petik sebenarnya mereka itu adalah pengurus orang-orang yang profesional untuk mengurus organisasi, sementara Suriah itu adalah otoritas yang memegang kekuasaan tertinggi karena secara keagamaan mereka ini biasanya juga diisi oleh para ulama-ulama sepuh dan ulama yang juga otoritatif. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.